Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah, sehingga masih diberikan kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat. Oleh karena itu, marilah kenikmatan ini kita syukuri dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, serta semangat kita dalam thalabul ilmi. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu kita selalu barokah manfaat di dunia wal akhirah. Al-hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aulia saya ini. Terima kasih anak-anak hebat. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang perilaku jujur, amanah, istiqomah. Apa pengertian jujur, apa pengertian amanah, apa pengertian istiqomah, dan bagaimana implementasi dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Pengertian jujur ya. Jujur adalah kesesuaian antara dan perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan dan perbuatannya itu sama, tidak berbeda. Jika mengatakan iya, maka perbuatannya itu juga iya. Jika saya telah membantu orang tua, maka kenyataannya saya memang membantu orang tua. Tidak hanya ucapannya saya selalu membantu orang tua, tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya masih tidak membantu orang tua, mengabaikan perintah orang tua. Itu namanya tidak jujur. Singkatnya seperti itu. Firman Allah, dalilnya sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kita harus selalu mengungkapkan kebenaran kita. Tidak boleh sampai kita itu berbohong, dan jangan sampai kebenaran itu kita campur dengan hal-hal yang kurang baik. Lagi dari kejujuran, as-sidqu ya, bahasa Arabnya itu jujur, sidik ya. Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqu amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya seorang pebisnis atau pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Dalam hadis ini tidak hanya melulu seorang pedagang atau pembisnis, tetapi semua profesi, siswa juga, semuanya harus bisa bersikap jujur. Nanti kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, para orang-orang jujur, syuhada, orang yang berjihad ya di jalan Allah. Amin. Semoga kita berusaha dengan sifat jujur agar nanti bisa bertemu dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada. An Abdullah ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abdullah ibni Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang termasyhur, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Jujur pasti akan selalu membawa kebaikan. Katakanlah, walau itu pahit ya, tapi itu bernilai kebaikan.
Dan kebaikan itu jelas akan mengarah ke surga. Surga itu suka hal-hal yang berbau dengan kebaikan, tidak dengan keburukan. Beda dengan keburukan. Keburukan jelas membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Tanda-tanda orang munafik. Ini yang selalu banyak digaungkan ya, sesuai hadis Nabi bahwasanya ayatul munafiki salasah, idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khona. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1. Apabila berkata ia berdusta, berbohong. Apabila ia berjanji, menyalahi janji, tidak tepat janji. Apabila dipercaya, ia berkhianat. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dari Anas. Hadis sahih ini. Karena itu marilah kita jauhi sifat-sifat munafik, dusta, tidak menepati janji, dan berkhianat. Na'udzubillah. Krisis kejujuran sebagaimana moto dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, yang sering kita dengar, berani jujur itu hebat. Tapi kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia ini sangatlah rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, kita membohongi diri kita sendiri. Sering kali jelas, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita membohongi diri sendiri? Pasti pernah. Keluarga kita, terutama ibu, orang tua, semuanya berhubung. Disuruh belajar, tetapi nyatanya ya benar menghadap handphone, tetapi nyatanya main game. Itu sama dengan tidak jujur, membohongi keluarga. Kuota internet yang seharusnya digunakan untuk belajar daring, tetapi 90% digunakan untuk melihat YouTube, Instagram, TikTok, kan apalagi main game. Itu sama juga kita membohongi keluarga kita, dan kita itu tidak jujur. Sekolah harus jujur, harus mengerjakan punya dirinya sendiri, jangan menyalin atau jawaban temannya yang dikirim. Membohongi masyarakat hingga pemerintahan ya. Semoga pemimpin-pemimpin kita, samian semua anak-anak hebat ini, marilah kita awali dengan sifat jujur kelak ketika anak-anak setelah menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, sehingga masyarakat akan damai, makmur, sejahtera melihat pemimpinnya yang sangat jujur. Semoga pemimpin kita selalu mendapat kekuatan amanah hatinya, selalu jujur dalam tindak lakunya. Amin. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Ya, banyak sekali orang-orang pintar di negara kita, tetapi orang jujur sangat kurang sekali. Ya, kita lihatlah kenyataannya ya, seperti itu. Semoga anak-anak jangan sampai menjadi orang pintar tetapi tidak jujur. Marilah harus imbang. Ya pintar, ya harus jujur, semuanya itu harus imbang. Mari kita jujur barengan, oke? Untuk selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya atau segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu itu, ya harus kita kerjakan. Amanah dari orang tua, amanah dari sekolah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, itu kita laksanakan. Jangan sampai kita khianati. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah
kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Marilah kita juga tidak amanah yang telah diberikan Allah dan Rasulnya untuk selalu beribadah kepada Allah, kita jaga, kita laksanakan. Dan kita tidak boleh sampai mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan oleh seseorang, diberikan kepada kita. Jangan sampai. Jagalah amanah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah penjaga amanah dan setiap kalian akan ditanya tentang amanah tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi nanti setiap amanah yang telah diberikan kepada kita pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir, yaumil hisab. Maka dari itu marilah kita awali mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hidup. Marilah amanah yang telah kita diberikan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kelak nanti di yaumil kiamah kita tidak bermasalah dengan amanah kita. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, masa mudanya apakah digunakan untuk mencari ilmu, apakah digunakan untuk berfoya-foya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, ilmu yang telah diberikan apakah dia amalkan atau tidak, tentang hartanya, tentang kekayaan kita, uang kita, apapun, kesehatan kita akan juga dipertanyakan, digunakan untuk ibadah apa tidak, harta kita digunakan untuk sedekah apa tidak, dari mana diperolehnya, hartanya diperoleh dari mana, dari hasil keringatnya sendiri atau dari hasil mencuri, dan kemana dibelanjakannya, uang kita, harta kita dibelanjakan untuk ibadah, untuk sedekah, untuk berjuang di jalan Allah, atau untuk mencari kesenangan dunia, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Tubuh kita, kesehatan kita yang telah diberikan oleh Allah, semuanya itu dari Allah. Udara gratis itu semuanya dari Allah. Air, kesehatan kita itu semuanya dari Allah. Marilah kita gunakan dengan semestinya. Kita gunakan untuk ibadah, jangan kita gunakan untuk selain ibadah atau bertentangan dengan syariat agama. Na'udzubillah. Marilah amanah apapun yang telah diberikan oleh Allah, salah satunya itu amanah tubuh kita, marilah kita gunakan dengan sebaiknya untuk ibadah, bukan untuk melanggar perintah agama. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh dan pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah ini ajek ya, pendirian konsekuen, tidak geser kiri, geser kanan, kadang iya, kadang tidak, harus sesuai dengan jalurnya. Istiqomah. Seorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Anak pasti tahu bagaimana karang di lautan, tegar walaupun ombak yang menerpa sangat besar, tetap tegar, tidak bergeser sedikit pun. Firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka pula bersedih hati. Tidak bersedih hati karena keutamaan istiqomahnya. Doa memohon rahmat dan istiqomah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesungguhnya beri petunjuk kepada kami dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi. Ini salah satu doa yang firman Allah dari surat Al-Imran ayat 8. Doa diberi ketaatan hati dan hatinya itu tenang, tetap hati ajek. Allahu musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Wahai Rabb, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita istiqomah ya. Doa ini merupakan doa Nabi yang paling banyak dibaca, karena hati kita itu pasti akan gonjang-ganjingkan. Kadang taat, kadang tidak. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah. Hanya Allah lah tempat kita untuk memohon, berdoa. Yang mempunyai hati sesungguhnya yaitu Allah. Makanya kita juga kembali meminta pertolongan kepada Allah untuk supaya hati ini kita tetap pada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Agar istiqomah dalam mentaatiannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk elokkan ibadah-ibadahku kepadamu. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Dengan istiqomah, dengan kepercayaan kepada Allah, maka kita tidak akan ragu dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Rasa sedih yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita percaya kepada Allah dan istiqomah kita kepada Allah. Orang yang istiqomah akan mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Istiqomah belajar, istiqomah dan menuntut ilmu kelak nanti akan membuahkan hasilnya. Percayalah, jika anak-anak tidak istiqomah belajar, maka kelak pasti akan merasa rugi. Marilah masa muda ini kita untuk semangat tolabul ini, karena pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu hikmah dari istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dari perilaku jujur, amanah, istiqomah bisa kita belajar sedikit demi sedikit, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala khilaf. Semoga bermanfaat dunia wa akhirah. Semoga anak-anak selalu sehat. Marilah kita taati protokol kesehatan. Jika ada vaksinasi, gak apa-apa, silahkan berdaftar karena sekarang sudah bisa untuk vaksin ya. Untuk anak-anak, marilah kita jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu mencuci tangan, jangan bergerombol dalam kegiatan yang sangat besar. Tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum berakhir. Tetap semangat, semoga selalu sehat, semoga sukses dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.